الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Kita sapa dulu ada Ustadz Maulana. Masya Allah. Sehat Ustadz? Sehat. Semangat Pokoknya ya. kita senantiasa berbaik sangka. Betul, sama siapapun dan kapanpun. Masya Oke. Allah, ada Ustadz AR, udah lama gak ketemu nih. Ustadz Ahmad Iwan sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Sibuk. Sibuk terus, alhamdulillah. Terima kasih sudah sempat Siap. kesini. Siap. Ustadz Syam, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, Masya Allah, Mikdad semangat. sehat. Alhamdulillah Masya sehat, Allah. Ustadz Syam. Nah, Masya Allah, baik jamaah Islam yang dirahmati Allah. Seperti biasa, di pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban gempa bumi di Turki dan juga Suriah. Karena ini pertama kali dalam 100 tahun terakhir nih gempa sebesar ini di Turki. Nah, Ustaz Syam, izin Ya, bertanya dong, siap. apa ya yang harus kita lakukan kalau misalnya nauzubillah gitu terjadi sama kita? Apakah kita menyelamatkan diri kita dulu, apa orang lain, atau misalnya apa yang harus kita lakukan di saat seperti itu? Kan panik pasti kan? Apakah berdoa, beribadah, atau gimana Ustaz Syam? Ya, tentu saja ketika terjadi sebuah musibah dan itu menimpa kita, kita langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarlah aku dengan kesabaranku ini, dengan musibahku ini, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Kemudian ada juga doa ketika ada musibah besar terjadi, misalnya langsung berdoa, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan engkau bunuh aku dengan kemarahanmu. Artinya mungkin ini karena dosa-dosa aku ya Allah sehingga ada terjadi seperti ini. Tapi kalau ditanyakan siapa yang diselamatkan dulu, ya tentu saja Islam itu agama yang mengajarkan untuk hifdzun nafas, menjaga nyawa. Jadi jangan karena dia sedang sholat lalu bertahan dengan sholatnya, tidak, tapi dia mestinya menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Jangankan nyawa sendiri, kita lagi sholat ada orang buta mau jatuh mau ketabrak, wajib kita untuk menolongnya gitu, nangkep dia gitu. Masya Allah, baik. Terima Siap. kasih Ustaz Syam. Nah, kita namanya musibah itu memang tidak pernah tahu gitu kapan datangnya. Nah, lalu Ustadz Maulana izin bertanya nih, bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk selalu siap dan bisa ikhlas ketika kita menghadapi musibah tertentu gitu yang tiba-tiba datang? Gini, siap dan ikhlas menghadapi setiap musibah. Ya. Yang paling aman sekali, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersabar. Bersabar itu adalah kondisi menahan diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, betul. Sekali lagi, bersabar diri atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi bukan hanya bersabar aja, tapi ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau ke musibah itu berarti bagaimana kita ada namanya pencegahan. Betul. Ada pencegahan, ada namanya warning, peringatan dan sebagainya. Ada persiapan. Bukankah di Jepang itu karena selain gempa, maka rumahnya terbuat dari kayu, Ya. kemudian dindingnya adalah kertas. Betul. Kemudian kalau kami di Sulawesi atau di Indonesia itu biasanya pakai rumah panggung, yang walaupun gempa dia tetap aman, Betul, karena mengikuti struktur tanah kalau bergerak.
Nah, sampai rumahnya bisa diangkat kan. Dan yang ketiga yang paling penting setelah kita bersabar, ikhtiar, Iya. tapi ada satu lagi, Apa tuh, Ustaz? doa Doa, dan Masya zikir, Allah. mengingat Allah. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Iya, kekuatan karena Allah, bisa ya. jadi itu adalah usnul hatimah kita. Oh, betul. Iya, betul. penyebab kematian seseorang bisa jadi adalah kejadian itu. Baik, Masya Allah. Kita doakan juga ya Iya. guru-guru, mudah-mudahan korban yang tertimpa musibah diberikan kekuatan dan keikhlasan. Karena ada Amin. yang kehilangan barang, kehilangan keluarga, tapi ada juga kehilangan nyawa kan? Betul. Bisa betul jadi sekali. itu adalah usnul hatimah. Masya Allah. Baik jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, alhamdulillah nih tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang memiliki kedudukan yang agung dan juga banyak banget nih amalan-amalan yang bisa dilakukan, Masya Allah. Tapi memang ada pendapat juga yang katanya ada amalan-amalan yang bisa jadi termasuk bid'ah. Nah, makanya langsung aja kita bahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah amalan di bulan Rajab, benarkah bid'ah? Masya Allah. Baik, kita yang pertama izin mau ke Ustadz Ahmad Ridwan dulu Siap. nih. Ustadz Afwan izin Gimana, bertanya. Bang Miftah? Ini Gimana? kita kan tahu nih ya ada doa-doa yang biasa kita baca ketika kita memasuki bulan Ramadan gitu ya. Nah, atau di bulan tertentu lainnya gitu. Nah, katanya di bulan Rajab ini juga ada amalan yang bisa kita bacakan gitu. Tapi ini aku tuh takutnya kalau kita baca doa ini jadinya bid'ah gitu. Ini sebenarnya sunnah apa bid'ah? Mohon penjelasannya nih guru nih. Siap. Tafadhol. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Iya. Bang Miqdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi bicara tentang doa yang sangat populis ini dan sangat familiar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu adalah doa yang kita dengar dari guru-guru kita, dari gurunya lagi. Lantas bagaimana dalam tinjauan membacanya di bulan Rajab ini? Karena isinya, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, juga berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Yang pertama, Allah menyinggung tentang dua ayat di surat yang sama, Al-Hajj. Kata Allah, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Kemudian ayat selanjutnya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Dan yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati. Yang kedua adalah sya'airillah, hal-hal yang menjadi syiar-syiar milik Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian ada yang mengamalkan doa ini, dan dari situ juga ada yang mengatakan harus ditinjau dulu min haitsu takhrijil hadis. Dari mana pengeluaran hadis ini? Nah, baik. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Sinni dalam kitab ya, Fi Yaumin wa Lailah. Kemudian yang kedua Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Yang ketiga Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, Al-Hilyah. Lantas setelah mereka mengeluarkan hadis ini, bagaimana para ulama menimbang hadis ini? Di antara yang mengatakan hadis ini terdapat dua ilat. Ilat itu adalah catatan di dalam periwayatan hadis, adanya perawi hadis yang disebut oleh para ulama Zaidah. Yang pertama namanya Zaidah bin Abi Raqqad, yang kedua adalah Ziyad bin Abdullah. Dua orang ini adalah dikomentari oleh ulama hadis, Al-Bukhari, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata mereka, kedua orang ini adalah dhaiful hadis. Artinya lemah dalam meriwayatkan hadis. Baik, sementara yang lain yang mengatakan bahwa hadis ini selagi masih ada riwayatnya dan kemudian dhaifnya ini saling menguatkan, artinya banyak riwayatnya, jalur periwayatannya banyak, maka hadis dhaif sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama hadis termasuk Imam Syafi'i, boleh dipakai satu, selama tidak bicara tentang akidah. Dua, boleh dipakai selagi tidak berbicara tentang halal dan haram. Tiga, boleh dipakai selagi ada aslun sabitun ma'mulun bihi. Apa itu? Perkara yang kuat yang menjadi naungannya. Artinya ada hadis-hadis yang mensupport dia. Apalagi ini ada ayat tadi, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Dan yang selanjutnya, hadis ini adalah dipakai dalam targhib wa tarhib. Artinya memotivasi amal. Jadi semua ini rasanya sudah terpenuhi ya untuk kita mengamalkan hadis ini. Artinya dari tinjauan takhrijul hadis, memang tadi para ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif boleh diamalkan dengan catatan-catatan yang kita sebutkan barusan. Lantas bagaimana kalau ada saudara kita yang membacanya? Jangan lantas dibid'ahkan. Karena ada riwayatnya. Hanya memang para ulama berbeda pendapat di dalam sanad hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jadi intinya bukan bid'ah. Bukan Bukan bid'ah. bid'ah. Bukan bid'ah dan tidak boleh langsung saling menyalahkan. Kalau begitu ajak pimpin doanya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab fi Rajab wa Sya'ban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Berkahi kami berkahi di bulan kami Rajab, di bulan Rajab juga di bulan Sya'ban dan juga di bulan Sya'ban. sampaikan kami di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ramadan. Ya Rabbal Ustaz, ini tuh terbaiknya dibacakannya kapan nih? Ada waktu tertentu kah? Kalau baca doa, sebenarnya para ulama mengatakan seperti Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, pedang itu bukan hanya bilahnya yang tajam, tapi piawai memainkannya. Ya, ya. Nah, kalau dua hal ini terkumpul, maka dia hasilnya akan bagus. Artinya apa? Doanya bagus, dibaca di waktu yang bagus, di waktu-waktu mustajab, dia akan potensi untuk diijabah. Maka waktu mustajab misalkan antara azan dan iqamah, di saat sujud, di saat duduk terakhir, kemudian ayam berkokok di pagi hari, ya setelah sholat fardu, di saat hujan turun, dan saat kita safar dan sebagainya. Masya Allah. Atau sesudah salat fardu. Setelah sholat fardu termasuk waktu Tapi mustajab. kalau dia tidak hafal bahasa Arabnya. Itu Boleh dia. pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Mungkin dia akan lebih menjiwai dan meresapi. Oh, Masya Allah. jadi cuma bilang, ya Allah berkailah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umurku hingga masuk Ramadan. Betul. Aduh, Masya Jadi Allah. boleh, Ustaz. Ustadz Maulana, terima kasih sudah mewakilkan pertanyaanku. Karena itu sebenarnya mau aku tanyain. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ustadz Ahmad Iman, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Masya Allah. Baik, jamaah Islam Tindak yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Yeah. Ustadz Syam, apa nih izin bertanya? Siap. Ustadz, kita tahu nih, kita sudah memasuki bulan Rajab dan ternyata kalau kita cek-cek itu biaya umroh di bulan Rajab ini meningkat dibandingkan bulan lainnya gitu ya. Nah, ini kenapa bisa ada perbedaan gini? Apakah memang pahalanya kalau kita umroh di bulan Rajab ini berbeda? Maksudnya lebih banyak gitu atau gimana nih? Katanya memang atau sangat dianjurkan gitu. Nah, ini mohon penjelasannya Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ardhahuma pernah ditanya ataupun pernah bercerita bahwasanya Nabi SAW itu umrah sampai 4 kali selama hidupnya ya. Wa ihdahunna, dan salah satu di antaranya fi Rajab. Ya, salah satu di antara umrahnya Nabi SAW adalah di bulan Rajab. Lalu terdengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu Ibunda Aisyah mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Umar, karena Ibnu Umar itu nggak pernah Nabi umrah kecuali dia ikut. Jadi semua umrahnya Nabi, Ibnu Umar itu selalu ikut. Abdullah ibni Umar ini selalu ikut sama baginda Nabi SAW. Lalu sahabat yang lain termasuk diantaranya Sayyidina Urwa bin Zubair ya, termasuk keponakan daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan agak ragu gitu loh. Kayaknya Nabi tuh umrahnya bukan bulan Rajab deh. Kayaknya bulannya bulan Dzulqa'dah semua deh. Maka Ibunda Aisyah pun mengatakan kalau saya juga seingatnya bukan bulan Rajab. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu an yakin bahwa itu adalah bulan Rajab. Maka dari sini terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat. Jadi jangankan takhrij hadisnya, jadi para sahabat saja sudah sama-sama ragu, namanya manusia biasa. Ini membuktikan bahwa yang sempurna hanya Nabi SAW. Jadi siapapun selain Nabi SAW ya bisa lupa, bisa khilaf, bisa salah. Tapi Nabi SAW tidak akan pernah salah, tidak pernah khilaf. Ya, Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selepas tidak ada Nabi, banyaklah perbedaan pendapat bahkan di antara istri Nabi, di antara para sahabat Nabi SAW, karena cuma Nabi SAW yang sempurna, manusia yang sempurna sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini diambil pelajaran bahwasanya ya udah kalau begitu berarti ada keutamaan umroh di bulan Rajab. Tentu saja ada keutamaannya. Kenapa ada keutamaannya? Karena di bulan haram Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram ini, termasuk dalamnya bulan haram adalah bulan Rajab. Kenapa? Karena menzalimi diri, melakukan maksiat, melakukan dosa, berlipat ganda dosanya. Berarti sebaliknya, kalau melakukan amalan akan berlipat ganda juga pahalanya. Umroh itu kan isinya apa? Umroh itu menghapus daripada dosa. Umroh itu menghapus daripada kemiskinan.
Umroh orang yang menyempurnakan tawaf, pahalanya bagaikan memerdekakan budak. Setiap langkah kaki pada saat tawaf itu adalah menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Belum lagi tahallulnya menghapuskan dosa, subhanallah. Maka setiap daripada ibadah umrah ini akan mendapatkan keutamaan. Cuman kalau dilakukan di bulan haram, karena dosa juga berlipat ganda, tentu saja pahalanya juga akan berlipat ganda. Ustadz, kenapa kok jadi mahal? Kebetulan bulan Rajab tahun ini bersamaan dengan bulan Maret. Oh iya. Bulan Maretnya yang mahal sebenarnya. Maretnya, ya. Karena cuacanya lagi enak dan Iya. bersamaan dengan miladnya para travel. Tapi Dan Ustaz, Kalau hotelnya bilang lagi pakai penuh. travel berarti ada diskon. Ada diskon. Tapi Ustaz Syam, kalau misalnya nih orang yang mohon maaf nih nggak punya dana buat umroh, ada nggak Iya. sih amalan yang bisa dilakukan gitu tapi senilai dengan pahala umroh gitu? Salah satunya adalah ketika sahabat mengeluh kepada Nabi SAW kepada sahabat yang kaya raya. Nah. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa Iya. yang kaya-kaya. Tapi kalau mereka umroh, haji, kami nggak bisa ya Iya. Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Setiap selesai sholat, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jadi jangan pernah meninggalkan tempat sholatnya sebelum membaca zikir ini, wirid ini, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baik secara berjamaah ataupun secara wirid masing-masing, zikir masing-masing. Masya Allah. Simple, Jadi tapi insya Allah bernilai seperti Amin, haji, amin. umroh, jihad. Ya Allah, ya Subhanallah. Rabbal alamin, Masya Allah. Guru-guru sebentar ya, izin. Pas banget nih. Ini kan kita sudah memasuki bulan Rajab nih. Ya. Ustaz, ayo mau sedekah enggak nih? Kan Ah, pahalanya kan dilipat gandakan kan? Tas kita kan di dalam. Iya. Ya, Tuh, tapi mau berlipat ganda. Iya. Yakin? Iya, aku soalnya kan pernah Yakin denger kalau kayak- sedekah di bulan Rajab itu berlipat Nah, ini dia ganda? nih kalau masalah yakin atau Apa enggak nih. tidak bid'ah tuh sesuai tema kita hari ini. Jangan tanya yakin atau enggak. Orang kan nggak yakin. Nah ini mending aku tanya sama Ustaz Maulana gimana nih sebenarnya? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Iya. Bersedekah di bulan Rajab itu Sunnah atau bid'ah? Sunnah atau bid'ah? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Islamic Tindak Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.